Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati yang mewakili Bapak Direktur Penyidikan Bapak Budi Sukmo, yang kami hormati rekan-rekan jurnalis yang telah hadir di ruang konferensi pers Gedung Merah Putih KPK. Ini merupakan konferensi pers pertama ya di bulan Ramadan ini, dan pada sore hari ini Komisi Pemberantasan Korupsi akan menyampaikan rilis penetapan tersangka untuk perkara LPI yang detailnya akan disampaikan oleh Bapak Budi Sukmo. Untuk waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, agenda kita sore hari ini, KPK akan melakukan rilis terhadap penetapan tersangka pada perkara pemberian fasilitas kredit oleh LPEI. Perlu saya jelaskan sedikit bahwa KPK telah melakukan penyelidikan terkait perkara pemberian fasilitas kredit oleh LPEI ini pada bulan Maret tahun 2024. Kemudian per tanggal 20 Februari 2025, KPK berdasarkan keputusan pimpinan nomor 308 tanggal 20 Februari tahun 2025 dan berdasarkan surat perintah penyidikan nomor 08 tanggal 20 Februari 2025 telah menetapkan 5 orang tersangka terhadap dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian fasilitas kredit oleh LPI khususnya kepada PT Petro Energi. Adapun 5 orang tersangka ini terdiri dari 2 orang, yaitu direktur dari LPI dan 3 orang dari PT Petro Energi atau PTPE. Adapun kelimanya yaitu 2 orang dari LPI adalah inisialnya DW, Direktur Pelaksana LPI, kemudian AS, Direktur Pelaksana LPI. Kemudian dari PT Petro Energi, yang pertama adalah JM, merupakan pemilik dari PT Petro Energi, kemudian saudara NN adalah direktur utama, kemudian direktur keuangan saudari SMD. Ini adalah 5 orang yang per tanggal 20 Februari 2025 ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian kredit oleh LPEI, khususnya di PTPE. Perlu saya jelaskan bahwa sejak 2024 bulan Maret, KPK melakukan penyelidikan terhadap kurang lebih 11 debitur. 11 debitur yang diberikan kredit oleh LPI. Adapun total kredit yang diberikan dan juga menjadi potensi kerugian keuangan negara akibat pemberian kredit tersebut adalah kurang lebih 11,7 triliun. Jadi untuk bulan Maret ini KPK telah menetapkan 5 orang tadi, untuk sedangkan 10 debitur lainnya masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan lanjut. Untuk kemudian nantinya akan kita sampaikan juga kepada rekan-rekan jurnalis, saatnya akan ditetapkan sebagai tersangka. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan khususnya yaitu pemberian kredit kepada PTPE yang dalam penyidikan telah ditemukan berbagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan baik oleh Direktur LPI maupun dari pihak PTPE sendiri.
Jadi ada beberapa hal perbuatan-perbuatan melawan hukum yang akan saya jelaskan di sini. Sebelumnya juga akan saya sampaikan bahwa PTP ini menerima kredit dari LPI sejak Oktober 2015. Jadi kreditnya sebesar kurang lebih 60 juta US dollar atau kalau dikuruskan kurang lebih 900 miliar rupiah. Nah, ini dibagi menjadi tiga termin pemberian, yaitu kredit pertama di tanggal 2 Oktober 2015 kurang lebih 297 miliar rupiah. Kemudian di top up lagi di 19 Februari 2016 sebesar 400 miliar rupiah. Kemudian di top up lagi di tanggal 14 September 2017 sebesar 200 miliar rupiah. Jadi total kurang lebih 900 miliar rupiah atau dikuruskan dalam USD kurang lebih 60 juta USD. Adapun perbuatan melawan hukum yang telah kita temukan terkait dengan pemberian kredit kepada PTPE tersebut, yaitu para direksi dari LPI ini mengetahui bahwa current rasio PTP ini di bawah 1 atau tepatnya 0,86. Sehingga hal ini menyebabkan laba perusahaan yaitu PTPE sebagai sumber penambahan aset lancar tidak bertambah. Sehingga akan mengalami kesulitan apabila nanti melakukan pembayaran terhadap kredit yang diberikan oleh PT LPI atau singkatnya pendapatan dia itu lebih kecil daripada tanggungan yang harus ditanggung kepada kepada LPI. Kemudian direksi LPI ini tidak melakukan inspeksi ya terhadap jaminan atau agunan yang diberikan pada saat PTPI ini melakukan atau mengajukan proposal kredit. Kemudian PTPE ini membuat kontrak palsu. Jadi kontrak-kontrak inilah yang dijadikan dasar ketika PTP ini mengajukan kredit kepada LPI. Nah, hal ini diketahui juga oleh direksi dari PT LPI karena mereka tidak melakukan pengecekan, bahkan membiarkan ketika kredit pertama yang sebesar kurang lebih 229 miliar tadi itu tidak berjalan lancar, seharusnya dilakukan evaluasi kenapa tidak lancar, dan ini sudah diketahui dan sudah diberikan masukan oleh pihak analis ataupun bawahan dari direktur. Namun para direktur tetap memberikan kredit kepada PTPE walaupun kondisi tersebut sudah dilaporkan dari bawah bahwa sebenarnya PTPE tidak berhak mendapatkan top up sebesar 400 dan 200 miliar setelah pengucuran yang pertama. Namun ini tidak diindahkan oleh para direktur yang mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap dikeluarkannya kredit tersebut. Hal ini kenapa? Karena memang di awal sebelum dilaksanakan proses pemberian kredit antara direksi PTPE yang tadi telah kita jadikan tersangka, dua orang tersebut terjadi pertemuan, yaitu dengan direktur utama saudara NN dan komisaris atau pemilik PT PE yaitu saudara JM di kantor PTPE, dan mereka bersepakat bahwa untuk proses pemberian kredit itu akan dipermudah, yaitu sebesar pada saat itu janjinya sebesar kurang lebih 1 triliun rupiah. Nah, hal ini dilaksanakan juga yaitu pada tadi ketika para bawahan dari direktur tadi menyampaikan bahwa PTP ini sebenarnya tidak layak untuk menerima kredit karena kondisi keuangannya yang tidak baik, kemudian melakukan pemalsuan kontrak, tetap tidak diindahkan namun tetap di top up kreditnya oleh para direksi ini yang mempunyai kewenangan memberikan persetujuan pengucuran kredit. Kemudian PTPE sendiri juga memalsukan
purchase order maupun invoice tagihan yang ini digunakan untuk saat ketika melakukan pencairan di LPI. Ini adalah semua palsu, semua sudah terkonfirmasi dari saksi-saksi maupun dokumen-dokumen yang kita temukan maupun barang bukti elektronik hasil dari cloning device-device yang kita temukan baik dari komputer maupun dari percakapan handphone. Semuanya terrecord bahwa itu semua invoice maupun purchase order yang dibuat oleh PTPE untuk mencairkan kredit itu adalah palsu ataupun fiktif. Kemudian PT LPI sendiri di dalam proposal tujuannya untuk memperoleh kredit itu adalah untuk berusaha ataupun untuk bisnis bahan bakar solar. Namun faktanya mereka melakukan side streaming, jadi tidak digunakan untuk bisnis solar tersebut, tapi malah digunakan untuk berinvestasi ke usaha yang lain. Dan ini sebenarnya sudah diketahui oleh para direksi LPEI, namun dikarenakan dari awal mereka sudah bersepakat, hal tersebut tidak pernah diindahkan. Nah, dari berbagai perbuatan melawan hukum tadi, kami KPK telah melakukan koordinasi dengan BPKP selaku penghitung kerugian negara dan dinyatakan bahwa kerugian keuangan negara yang sampai saat ini dihitung kurang lebih 60 juta USD khusus untuk PTPE, untuk sedangkan dari yang lainnya masih dalam proses penyelidikan dan penyidikan, yaitu 10 debitur. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan sedikit perkembangan penyidikan dalam kasus TPK pemberian fasilitas kredit kepada PTPE oleh LPI. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin nanti kalau ada tanya jawab silahkan, namun nanti Pak Tesa silakan dibatasi, tidak usah banyak-banyak, yang penting bisa mengakomodir semua pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan jurnalis. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Budi. Selanjutnya bagi rekan-rekan yang ingin bertanya seputar perkara LPI ini dipersilakan. Oh. Selamat sore Mas Budi, Mas Tesa. Saya dengan Ian dari Antara. Dua pertanyaan Pak. Yang pertama, untuk direksinya itu dia menerimanya berapa? Kemudian dari 900 miliar yang diberikan ke PTPE itu apakah sudah ada yang bisa di-recover atau total loss? Itu aja, terima kasih. Lanjut. Pertanyaannya Pak, izin. Dani dari Bisnis Indonesia. Saya ada dua pertanyaan juga. Pertanyaan pertama, ini untuk lebih luasnya aja untuk yang 10. Ini kan berarti kan 11 debitur, 11 triliun gitu ya potensi kerugian negaranya. Nah, ini bisa disebutin gak sih Pak gitu debitur-debiturnya apa saja selain Petro Energi? Ini kan sudah disebutkan PTPE, terus yang 10 lagi apa? Minimal kalau misalkan memang belum bisa dirilis, ini kebanyakan di sektor apa saja gitu debitur perusahaannya gitu. Terus yang kedua, pertanyaan sama sih tadi sama Ian Antara, itu berapa aliran dana yang diterima oleh tersangka? Terima kasih. Ya, makasih. Tes, saya Willy Pak dari Harian Kompas. Sedikit Pak, kan kasus LPI ini juga berlangsung di Kejagung sama Polri kan ini Pak. Nah kira-kira gimana ini Pak hubungannya? Apalagi kan yang di KPK tetapkan tersangkanya direksi LPI. Nah, apakah nanti di sana juga bisa seperti itu atau nanti tersangka dari KPK ini bakal diperiksa di sana juga? Seperti apa sih Pak hasil koordinasinya? Dan dari debitur-debitur yang 11 itu, apakah itu juga dibagi-bagi Pak? KPK dapat PTPE, baru nanti misalnya ada debitur lain, ini Polri, debitur lain kan 11, mungkin bagi 3,
Ada yang 4, ada yang 3 mungkin ya Pak. Terima kasih. Ya. Cukup ya? 3 pertanyaan, baik. Kalau gitu dipersilakan Pak Budi. Baik, terima kasih dari Mas Ian. Langsung dengan Mas Dani ya yang terkait dengan berapa yang diterima oleh direksi terkait dengan pemberian kredit tersebut. Dari keterangan yang kami peroleh dari para saksi menyatakan bahwa memang ada namanya uang zakat ya yang diberikan oleh para debitur ini kepada direksi yang bertanggung jawab terhadap penandatanganan pemberian kredit tersebut, yaitu besarannya antara 2,5 sampai 5% dari kredit yang diberikan. Ini sesuai dengan keterangan dari saksi-saksi yang telah kita terima. Dan hal ini juga didukung dengan BBE maupun hasil aset tracing yang kita dapatkan. Hal ini memang diterima oleh para direksi LPI yang memberikan tanda tangan terkait dengan pengucuran kredit tersebut. Kurang lebihnya seperti itu, Mas Dani sama Mas Ian, besarannya antara 2,5 sampai 5% dari kredit yang diberikan kembali lagi kepada para direksi di LPI. Kemudian tadi dari Mas Ian terkait dengan aset recovery-nya bagaimana. Terkait dengan khusus LPI ini, kami akan memaksimalkan semaksimal mungkin terkait dengan pengembalian kurang lebih 60 juta dolar ini dalam proses insya Allah akan bisa tercover seluruhnya untuk kita kembalikan kepada negara kurang lebih 900 miliar rupiah. Kemudian tadi ditanyakan ini dari 11 tadi kan 10. Yang lainnya sektor apa saja? Apakah bisa disebutkan? Untuk sementara kami tidak bisa menyebutkan karena masih dalam proses pendalaman, namun terkait sektornya kurang lebih adalah di sektor macam-macam ya, ada di sektor perkebunan, kemudian di shipping, ada juga kemudian di industri terkait dengan energi juga ada. Jadi di 3 sektor itu yang 11. Kemudian juga dari teman Kompas tadi menanyakan, ini kan bersinggungan dengan rekan-rekan dari kejaksaan dan kepolisian. Apakah dari 11 ini dibagi-bagi atau bagaimana? Nah, 11 ini sesuai dengan kesepakatan dari KPK, kemudian dari Kejaksaan dan Polri, untuk 11 ini ditangani seluruhnya oleh KPK. Sedangkan nanti memang benar apa yang disampaikan dari rekan Kompas tadi, apakah terkait dengan direkturnya di LPI nanti di sana dikenakan atau tidak dikenakan, itu telah kita koordinasikan, nanti tentunya tidak akan sampai dikenakan berkali-kali ya, tentunya nanti dalam proses penuntutannya akan kita sinergikan bagaimana terbaiknya, karena tidak akan dilaksanakan penuntutan berkali-kali, tentunya akan tidak sangat efisien ya terhadap prosesnya. Namun terhadap debiturnya tentunya karena ini kita juga debiturnya masing-masing, KPK sudah menerima 11 ini ya, 11 ini tentunya debiturnya untuk kita sidik di KPK, sedangkan di kepolisian dan di kejaksaan tentunya debiturnya lain. Jadi untuk debiturnya sendiri-sendiri, sedangkan untuk para krediturnya yang para direkturnya nanti akan kita koordinasikan lebih lanjut bagaimana proses penuntutannya. Demikian jawaban dari kami. Apakah masih ada pertanyaan? Ada lagi seputar FPI? Tidak. Kerugian untuk PE ini kan 60 juta. Nah, apakah aset recovery-nya itu sampai saat ini setelah dilakukan aset tracing sudah tercukupi, dalam artian dari jumlah 60 juta itu sudah sampai mencapai itu,
atau tidak. Yang berikutnya masih soal aset recovery. Tadi ada 11 yang diselidiki oleh KPK, 10 tambahannya, ada 11 triliun. Nah, bagaimana dan upaya KPK untuk melakukan aset recovery secara umum untuk 11 triliun tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih. Terkait aset recovery untuk khususnya dari PTPE, sejauh ini memang secara perhitungan belum bisa mencapai. Namun kami yakin itu akan tercapai ya. 60 juta itu akan tercover semua. Sedangkan untuk 11,7 atau totalnya itu masih juga dalam proses aset tracing terhadap aset-aset kemana saja ini, siapa yang menikmati terhadap pencairan kredit ini, karena memang kebanyakan modus dari 11 debitur tersebut adalah memang side streaming ya. Jadi tidak digunakan untuk sesuai proposal yang diajukan. Jadi digunakan untuk usaha lain dan memang ini perlu sedikit proses dalam tracing aset-aset kemana saja. Jadi kami mohon waktu untuk terhadap 10 debitur lainnya, kami akan berusaha nanti dan akan kami sampaikan kepada rekan-rekan jurnalis perkembangannya. Demikian. Cukup ya, rekan-rekan? Baik, untuk itu konferensi pers perkara LPI penetapan tersangka kita tutup. Mungkin untuk Pak Budi Sukmo bisa meninggalkan tempat. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.